Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Hera Syakina Azahra dari kelas 12 IPS 3. Nah, pada video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk belajar materi statistika mengenai cara menghitung min dan juga modus. Tapi sebelum itu, kita pastinya harus tahu dulu dong apa itu min dan juga modus. Min itu adalah nilai rata-rata yang terdapat dari sebuah data. Sedangkan kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul dari sebuah data. Nah, sampai sini bisa dipahami ya pengertian mengenai min dan juga modus. Kalau sudah, kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, yang pertama kita bakalan belajar mengenai min atau nilai rata-rata dulu ya. Nah, untuk mencari min ini kita bisa gunakan rumus ini, yaitu sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi sigma Fi adalah jumlah frekuensi kelas ke I, sedangkan Xi adalah nilai tengah kelas ke I. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ya ke contoh soal. Nah, berikut ini udah terdapat sebuah data yang terdapat 5 kelas dan masing-masing kelasnya sudah memiliki frekuensi. Dan itu di bawahnya udah ada ya sigma atau jumlah frekuensi. Jadi semuanya jika dijumlahkan berjumlah 40. Nah, sebelum itu kita taruh lagi ya rumusnya, yaitu tadi sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal kerjakan satu-satu aja nih. Kita cari sigma Fi-nya dulu. Tadi sigma Fi-nya kita udah ketahui ya, yaitu 40. Nah, sekarang kita bakalan cari Xi-nya atau nilai tengahnya. Nah, caranya yaitu kita bisa gunakan rumus yang di bawah ini. Ada batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, yang mana sih? Nah, kita lihat di sini di kelas 1. Batas atasnya itu adalah 24 dan batas bawahnya itu adalah 20. Jadi 24 ditambah 20 dibagi 2 dan hasilnya 22. Nah, 22 ini merupakan nilai tengah kelas ke-1 gitu. Untuk mencari nilai tengah kelas yang lain juga kita pakai aja cara yang sama yang kayak tadi ya, yaitu batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Kalau udah semuanya, kita lanjut cari Fi-Xi-nya. Nah, untuk mencarinya ini kita tinggal kaliin aja frekuensi sama nilai tengah. Contohnya untuk di kelas pertama, frekuensinya itu adalah 4 dan nilai tengahnya itu adalah 22. Kita tinggal kalikan aja 4 kali 22 sama dengan 88 dan seterusnya ke bawahnya kalian tinggal kalikan aja frekuensi dengan nilai tengah. Kalau udah, kalian jumlahkan lagi si Fi-Xi-nya ini. Nah, kalau misalnya di sini setelah dijumlahkan hasilnya itu 1616 gitu. Kalau udah diketahui sigma Fi-Xi dan juga sigma Fi-nya, kita tinggal masukin aja satu-satu nih angkanya. Kita mulai dari sigma Fi-Xi-nya. Tadi sigma Fi-Xi-nya itu adalah 1616 dan sigma Fi-nya 40. Kita tinggal masukin aja, terus kita bagi dan hasilnya adalah 40,4 gitu. Next, kita mencari nilai modus. Nah, rumusnya itu kayak gini ya. TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah 2 dikali P. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Dan P adalah panjang kelas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Di sini udah ada data kelompok dengan 5 kelas dan juga frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, kita taruh dulu nih rumus untuk mencari nilai modusnya. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu letak modusnya. Nah, letak modus ini biasanya berada di kelas dengan frekuensi yang paling besar. Kita cari di sini, di mana frekuensi yang paling besar. Ternyata ada di kelas 3 dengan frekuensi 9. Gitu. Nah, jadi letak modusnya ini berada di kelas 3 dengan frekuensinya yaitu 9.
Setelah letak modusnya diketahui, kita mulai kerjain satu-satu. Yang pertama, kita cari TB-nya atau tepi bawah. Untuk mencari TB ini, kita bisa gunakan rumus BB dikurangi ketelitian data. Nah, ini untuk catatan, jika bilangan bulat, kita pakai ketelitian data yang 0,5. Nah, kalau misalnya bilangannya desimal, kita pakai ketelitian data yang 0,05. Jika kita lihat di sini, ini merupakan bilangan bulat ya. Jadi kita pakai yang 0,5. Nah, habis itu kita tinggal masukin aja nih batas bawah. Batas bawahnya itu kan 31 ya, dikurangi ketelitian data. Ketelitian datanya kita pakai yang 0,5 karena ini merupakan bilangan bulat. Habis itu kita kurangin dan hasilnya adalah 30,5. Habis TB kita bakalan cari D1-nya. Nah, tadi kan D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, di sini kan frekuensi kelas modusnya itu 9 ya. Berarti frekuensi kelas sebelumnya yaitu 8. Nah, untuk menghitungnya kita tinggal kurangin aja 9 kurangi 8 sama dengan 1. Nah, jadi D1-nya itu adalah 1 gitu. Kalau untuk mencari D2 sebenarnya sama aja caranya kayak yang D1. Cuman bedanya kalau D1 itu kan selisih dengan kelas sebelumnya ya, dengan frekuensi sebelumnya. Kalau misalnya D2 ini selisihnya dengan kelas setelahnya. Jadi kita lihat di sini frekuensi kelas setelahnya itu kan 6 ya di sini. Jadi kita tulis aja langsung 9 kurangi 6 sama dengan 3 gitu. Jadi D2-nya adalah 3. Next, kita mencari panjang kelas. Nah, untuk mencari panjang kelas ini sebenarnya sangat gampang gitu ya. Kita tinggal hitung aja selisih antara kelas ke-1 dan kelas kedua. Nah, di sini kan untuk mencari selisihnya kita kurangi gitu, kayak 26 dikurangi 21, hasilnya 5 gitu. Nah, jadi panjang kelasnya itu ada 5 gitu ya. Dan panjang kelas ini di setiap kelasnya ini sama gitu, jadi nggak akan beda-beda gitu panjang kelasnya, jadi semuanya itu sama gitu. Kalau sudah semuanya, kita tinggal mulai menghitung nilai modusnya gitu. Kita masukkan TB-nya itu tadi kan 30,5 ya, kita masukkan, terus ditambah D1. D1-nya kan tadi 1 ya, dibagi D1 lagi, yaitu 1 ditambah D2-nya tadi 3, terus dikali 5. Kalau udah gini kita mulai aja nih hitung satu-satu. Kita turunin TB-nya 30,5 ditambah 1. Terus ini yang D1 sama D2-nya kita jumlahkan dulu ya. Berarti hasilnya 3. Terus kita turunkan juga panjang kelasnya 5. Habis itu kita kalikan dulu 1 sama 5. 1 dikali 5 hasilnya 5 kan. Terus tadi dibagi 4 dan hasilnya 1,25. Habis itu kita tinggal jumlahkan aja terakhir. 30,5 ditambah 1,25 hasilnya adalah 31,75. Jadi modusnya atau nilai yang sering muncul adalah 31,75 yang terletak di kelas 3 gitu. Tepat di letak modusnya. Nah, mungkin cukup segini aja ya video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Maaf bila ada kesalahan kata atau ada yang sulit dipahami. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.